77. Ya. Halaman 77 ini adalah teorema-teorema yang belum dibuktikan ya. Jadi sebenarnya belum bisa dipakai. Ya, maka kita menggunakan cara pertama atau cara ketiga. Dengan definisi atau dengan membuktikan syarat keanggotaannya ekivalen ya. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, ini sekaligus memberi contoh bagaimana membuktikan kesamaan dua himpunan ya. Bukti. Nah, saya beri contoh bukti dengan cara pertama ya, dan cara yang ketiga. Cara kedua tidak bisa ya. Cara pertama. Ya. Menggunakan definisi ya, cara pertama itu selalu dua langkah. Ya. Langkah pertama dari kiri ke kanan, ambil sebarang elemen X di dalam A komplement ya. Jadi A-nya ruas kirinya adalah ini, ruas kanannya adalah ini. Dibuktikan sama ya. Semua anggota himpunan A komplement adalah anggota himpunan A. Semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan A komplement. Ya. Maka kita menggunakan definisi komplement ya. Jadi kita hanya bisa menggunakan definisi-definisi di sini ya. Maka X bukan anggota A komplement. Ya. Melihat karena ini definisi komplement ini ya, komplement yang paling luar ini ya. X anggota A komplement artinya X bukan anggota A ya. Kalau X bukan anggota A komplement artinya X bukan anggota A komplement. Ya. Nah, yaitu kalau ini kita kalau kita kenakan pada logika, ini akan menjadi negasi dari X anggota A komplement. Ya. X bukan anggota A komplement, artinya apa?
X anggota A komplement dinegasikan, ya kan? Nah, berarti nah ini bukti informal ya. Langkah-langkahnya menggunakan kalimat-kalimat bahasa sehari-hari ya. Nah, kita pakai definisi lagi ya. Definisi komplement. Definisi komplement. Definisi komplement adalah X bukan anggota A. Ya kan? Kalau X anggota A komplement, berarti X bukan anggota A. Ya, definisi komplement ya. Definisi komplement. Nah, lalu kita gunakan logika lagi ya. Kita gunakan logika lagi, yaitu yang di dalam kurung ini apa? Di dalam kurung ini negasi dari X anggota A, ya kan? X anggota A komplement, X bukan anggota A, itu ekuivalen dengan X anggota A dinegasikan. Ya. Nah, lalu kita kembali ke halaman 28 ya. Halaman 28 pada nomor 8 ya. Involusi ya. Involusi nomor 8 mengatakan negasi-negasi P ekuivalen dengan P. Ya. Jadi kita menggunakan involusi pada halaman 28. Ini akan menghasilkan yaitu apa? X anggota A ya, menggunakan involusi ya. Negasi-negasi P ekuivalen dengan P. Negasi-negasi X anggota A ekuivalen dengan X anggota A. Ya. Nah, terbukti. Jadi kesimpulannya untuk setiap X ya, untuk setiap X, kalau X tadi diambil sembarang ya, jika X anggota A komplement, maka X anggota A ya. Jadi jika X ini ambil sembarang X di A komplement ya, ternyata X anggota A. Jadi untuk setiap X ini karena ini sembarang, berarti setiap X anggota A komplement maka X anggota A ya. Nah, ini sudah separuh. Semua anggota A komplement adalah anggota A ya. Nah, sekarang separuh berikutnya ya. Separuh berikutnya dari kanan ke kiri sekarang ya. Separuh berikutnya sekarang dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau dari kanan ke kiri ambil sembarang apa? Siapa yang tahu? Ambil sembarang X di mana? Gregoria. Sebaliknya dari kanan ke kiri ambil sembarang X anggota apa? Anggota himpunan A komplement ya Romo.
Oh, kok A komplement. Ini kanannya ini, kirinya ini. Kok sekarang dari kanan ke kiri kok A komplement. A, biasa Romo. Apa? Himpunan A. Himpunan A. Ya, jadi dari kanan ke kiri sekarang. Kalau dari kanan ke kiri berarti dari sini ke sini. Jadi kita tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Ambil sembarang di sini, ya, di himpunan ini. Ya. Jadi ambil sembarang X anggota A. Ya. Ambil sembarang X anggota A. Lalu kita seperti ini, kita kembali ke belakang ya. Kita kembali dari bawah ke atas sekarang. Ya. Ya, maka kita menggunakan involusi ya. Maka menurut involusi ya X anggota A itu artinya P negasi X anggota A ya. Jadi kita hanya buktinya hanya seperti tadi dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Ya. Jadi karena X anggota A berarti apa? X anggota A dinegasikan 2 kali ya. Ini menurut involusi ya, P ekuivalen dengan negasi P ya. Ini involusi ya, tautologi involusi nomor 8 ya. Nah, kemudian sehingga ya lalu X bukan anggota A dinegasikan berarti X anggota A komplement ya. X anggota A dinegasikan itu berarti X bukan anggota A ya. Berarti anggota A komplement ya. Nah, kemudian berarti apa? Nah, negasinya ini berarti apa? Berarti X anggota A komplement. Oh, sorry. Berarti X anggota A komplement komplement ya. Nah, mengapa? Karena X anggota A komplement dinegasikan. X anggota A komplement dinegasikan. Berarti X bukan anggota A komplement. Nah, kalau bukan anggota A komplement, anggota apa? Anggota A komplement ya. Nah, dari situ kita menyimpulkan ya. Jadi untuk setiap X, kalau X anggota A, maka X anggota A komplement. Jadi
A komplement sama dengan A. Ya, menurut definisi kesamaan dua himpunan tadi, langkah pertama semua anggota A komplement adalah anggota A. Langkah kedua, semua anggota A adalah anggota A komplement. Jadi kedua himpunan itu sama menurut definisi kesamaan dua himpunan. Cara pertama biasanya panjang ya karena selalu dua langkah, kiri ke kanan, kanan ke kiri ya. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu cara pertama selalu begitu ya. Karena definisi kesamaan itu mengatakan semua anggota ini adalah anggota ini, semua anggota ini adalah anggota ini. Jadi dua kali ya. Dua implikasi, bi-implikasi ya. Jadi ambil sembarang X di kiri, buktikan di kanan. Ambil sembarang X di kanan, buktikan di kiri. Ya, itu cara pertama. Ya, cara pertama. Ada pertanyaan? Sampai di sini, siapa yang mau bertanya? Saya mau nanya, Romo. Oke, Justin. Ini kalau buktiannya pakai definisi yang A komplement itu sama dengan X min A, bisa nggak? X min A. Lalu sesudah itu bagaimana? Jadi misalnya dari kiri ke kanan, itu kan A komplement dikomplement lagi, itu setara dengan X dikurangi dalam kurung X min A. Ya, betul. Terus? Itu kalau setelah kita operasikan aljabar kan dapatnya sama dengan A. Dari mana? Itu bisa nggak kita operasikan secara aljabar? Kamu harus secara aljabar. Artinya apa? Min menjadi plus begitu? Iya. Oh tidak bisa. Ini bukan aljabar bilangan, ya. Min-nya di sana itu bukan negatif ya. Itu adalah negasi. Anggota X tetapi bukan anggota A, ya, bukan minus itu ya. Jadi kalau min di sini tidak boleh menggunakan aljabar bilangan menjadi plus, tidak boleh, tapi harus kamu buktikan ya bahwa X dikurangi A komplement berarti X dikurangi A sama dengan A, itu harus dibuktikan ya. Tidak pakai aljabar lalu X-nya hilang begitu ya sama dengan A, tidak ya. Harus memakai himpunan keanggotaan ya. Bisa, tapi harus dibuktikan bahwa X dikurangi A sama dengan A, tapi tidak pakai aljabar ya. Jadi pertanyaan Justin adalah apakah X ini ya. Oh, coba. Justin mengerjakannya begini. A komplement sama dengan komplement yang pertama berarti X dikurangi A komplement. Gitu kan? Ya, Romo. Ya, karena A komplement itu berarti X dikurangi A. Ya. Jadi A komplement berarti X dikurangi A komplement sama dengan X. X itu semesta ya. Dikurangi X dikurangi A. Ya.
Lalu Justin menggunakan aljabar, ya, di mana di dalam aljabar itu kalau kamu punya X dikurangi X dikurangi A, ini aljabar bilangan ya, sama dengan X dikurangi X ditambah A sama dengan A. Nah, Justin memakai ini kan? Iya, Romo. Nah, tidak boleh. Tidak. Ini aljabar ya. Ini yang kita tulis di sini ini yang kita tulis di sini ini bukan aljabar bilangan ya. Meskipun ini hasilnya A, tapi kamu tidak boleh memakai ini ya. Ya. Jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu harus membuktikan bahwa ini sama dengan A. Ya. Tapi tidak memakai ini ya, tidak memakai ini ya, tidak memakai ini, tapi memakai himpunan ya. Nah, membuktikannya itu ya menggunakan definisi selisih ya, semua anggota X bukan anggota A ya. Nah, coba kita kerjakan ya. Ya, jadi Justin harus membuktikan bahwa semesta X dikurangi semesta X dikurangi A sama dengan A. Ya. Bukti. Buktinya tidak memakai aljabar bilangan ya. Tidak memakai aljabar bilangan X dikurangi X sama dengan 0 ya. Tidak ada 0 di sini ya. Tidak ada 0 di sini. Ya. Lalu dikurangi min dari min A sama dengan A itu, nah itu yang kita buktikan di sini ya, yang mau kita buktikan di sini. Ya. Nah, ini akan saya buktikan dengan cara ketiga ya, untuk memberi contoh cara ketiga ya. Untuk memberi contoh cara ketiga itu menggunakan apa? Menggunakan syarat keanggotaan ya. Jadi X dikurangi X dikurangi A sama dengan ya, himpunan semua X. Ya, syarat keanggotaannya ya. Kita cari syarat keanggotaannya ya. Ini himpunan apa? Himpunan semua X yang merupakan anggota X. Merupakan anggota X. Nah, kita hapus dulu ya. Merupakan A min B definisinya apa, Justin? Anggota A dan bukan anggota B. Oke, jadi kalau X dikurangi X min A berarti apa? Anggota X dan bukan anggota X min
Nah, ya kan? Definisi selisih ya, anggota X dan bukan anggota X min A. Oke. Terus bagaimana? Kita lanjutkan. Ini adalah himpunan apa? Anggota X dan bukan anggota X min A. Ya. Berarti negasi ya. Negasi dari anggota X dikurangi A. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah himpunan semua anggota X dan negasi dari O. Ini negasi dari O. Ini kurang ya. Sorry. Negasi dari apa? Justin. X anggota X min A. Betul. X anggota X min A. Betul. Ya. Oke. Nah, ini X anggota X min A ini definisinya adalah X anggota X ya dan X bukan anggota A. Betul nggak, Justin? Betul, Romo. Betul ya. Berarti X. Oh, ini bukan A ya, ini X ya. Ini X. Salah, sorry. Ini X ya. X anggota X semesta dan ya X anggota X semesta dan nah sekarang kita menggunakan De Morgan ya mengerti nggak? Kalau menggunakan De Morgan pada halaman 28 loh ya, bukan De Morgan halaman 77, halaman 28 ya. De Morgan halaman 28 itu mengatakan apa? Negasi dari P dan Q itu ekuivalen dengan apa? Negasi P atau negasi Q. Betul nggak? Betul, Romo. Ya. Nah, jadi ini menjadi apa? Menjadi negasi X anggota X atau sekarang saya memakai involusi langsung ya supaya tepat ya. Negasi dari negasi X anggota A ya, jadi X anggota A. Ini saya memakai involusi ya supaya cepat ya, memakai involusi. Negasi, nah ini atau ini negasi dari X bukan anggota A itu adalah anggota A ya. Kemudian setelah ini memakai apa? Justin.
pakai distributif. Betul sekali, pakai distributif, betul sekali ya. Jadi panjang kan ceritanya, pakai distributif. Karena apa? Karena ini konjungsi, ini disjungsi ya. Menjadi distributif tautologi loh ya, bukan distributif halaman 77 tapi distributif halaman 28 ya. X anggota X anggota X dan ini kurang-kurung ya. Dan X bukan anggota X ya. Negasi X anggota X ini ekuivalen dengan X bukan anggota X ya. Supaya cepat ya. Kemudian atau X anggota X dan X anggota A, bukan? Ya. Ini menggunakan distributif ya, X menggunakan distributif ini ya. Ini negasi P atau negasi Q ya. Oh maaf, distributif. Nah, ini X anggota X dan ini atau X anggota X dan ini ya. Oke. Nah, ini kan pekerjaan logika ya. Pekerjaan logika ini. Kalau kamu perhatikan ini ya. Jadi sama dengan timbunan semua X, P dan tidak P apa? Ini apa ini? P dan tidak P. Ini kontradiksi kan? Ya. Nilainya apa? 0. 0. Betul, salah ya. Nilainya adalah 0 karena kontradiksi ya. Jadi nilainya 0. Nah, inilah sekarang kita menggunakan logika di sini ya, atau X anggota X dan X anggota A. Apa itu X anggota X dan X anggota A? Identitas. Kok identitas? Jangan tergesa-gesa supaya jelas. X anggota X, anggota semesta dan anggota A. X anggota A dan X anggota B itu berarti apa? X anggota A dan X anggota B. X anggota Gabungan. apa? Gabungan Romo. Gabungan. Dan kok gabungan? Kamu gimana? X anggota A dan X anggota B. Berarti X anggota apa? X anggota A dan B, Romo, irisan. Irisan, jangan dan ya. Jangan dan. X anggota A irisan B. Ya, jadi coba kita tulis di sini. Berarti X itu anggota apa? Siapa yang tahu? X besar. Ya, kalau bingung
Kalau bingung saya ubah saja ya. X itu semesta ya. X itu semesta ya. Jadi kalau kamu mengatakan X anggota X itu bisa salah apa tidak? X itu semesta. Tidak, X, Romo. X anggota semesta itu nilainya apa? Lalu benar. Bagus sekali ya. Nilainya selalu benar ya. Kalau X itu anggota semesta, berarti nilainya selalu benar ya. Dan X anggota A ya. Anggota semesta. Semesta itu kan semua yang kita bicarakan ya. Jadi kalau kamu mengatakan X anggota semesta, ya mesti benar ya, karena semua X itu anggota semesta ya. Nah, terus sama dengan timbunan semua X, 0 atau P, ekivalen dengan apa? Halaman berapa? Halaman 28 ya. Buka halaman 28, 0 atau P ada pada halaman nomor 11, identitas ya. 0 atau P ekivalen dengan P ya. Jadi ini ekivalen dengan 1 dan X anggota A. Satu dan P, halaman 28. Aku ya. 1 dan P ada di nomor 11. 1 dan P ekivalen dengan P, identitas ya. Identitas, jadi X anggota A ya. Semua X, di mana X anggota A ya A ya. Begitu Justin, panjang ya. Jadi tidak boleh menggunakan aljabar ya, tidak boleh menggunakan aljabar 3 dikurangi 3 dikurangi 2 sama dengan 2, tidak boleh ya. Ini aljabar bilangan ya. 3 dikurangi 3. Karena apa? Karena 3 dikurangi 3 itu 0. Di sini 0 tidak ada ya. X dikurangi X0 itu tidak ada ya. Yang ada adalah timbunan kosong. Ya. Jadi kalau menggunakan, ini contoh menggunakan cara kedua. Ya. Panjang ya, panjang tapi tidak menggunakan aljabar bilangan. Ya. Tidak menggunakan aljabar bilangan ini ya, tidak menggunakan ini. Ya. Jadi X dikurangi X min A sama dengan A ya. Harus dibuktikan ya. Nah, buktinya ini saya menggunakan cara ketiga, syarat keanggotaan. Ya. Kalau kamu menggunakan syarat keanggotaan, berarti kamu menggunakan proposisi. Kalau kamu menggunakan proposisi, berarti kamu menggunakan halaman 28. Ya, yaitu mengganti proposisi-proposisi dengan yang ekivalen. Ya, dengan yang ekivalen. Nah, mengapa himpunan ini sama dengan ini? Karena syarat keanggotaannya ekivalen. Ya, proposisi ini ekivalen dengan ini. Ya, jadi ini baru boleh kamu tulis sama dengan kalau syarat keanggotaan ini dengan syarat ini ekivalen. Ya, ekivalen. Ekivalen itu
terdapat pada definisi. Ya, ekivalen itu terdapat pada definisi selalu ekivalen. Kedua, terdapat pada halaman 28. Ya, kalau tidak bukan definisi, maka kita mencari halaman 28 tautologi. Ya. Proposisi mana ekivalen dengan proposisi mana, ya, menggunakan tautologi halaman 28. Jadi kalau syarat ini kamu ganti dengan syarat yang lain yang ekivalen menggunakan definisi atau tautologi, maka himpunannya sama, ya. Himpunannya sama. Jadi ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini karena syaratnya ekivalen, ya. Syaratnya ekivalen, ya. Ini ini menggunakan, mengapa ini ekivalen dengan ini, ya? Mengapa ini ekivalen dengan ini? Karena kita menggunakan definisi di sini, ya. Definisi selisih. Definisi itu selalu ekivalensi, ya. Ini ekivalen dengan ini. X anggota selisih berarti anggota A dan anggota I, bukan anggota A. Nah, ini ekivalen dengan ini. Mengapa ini ekivalen dengan ini? Karena menggunakan tautologi De Morgan. Ya. Mengapa ini ekivalen dengan ini? Karena kita menggunakan tautologi distributif. Ya. Ini menggunakan tautologi identitas. Ya. Ini menggunakan tautologi identitas, ya. Jadi kita menggunakan tautologi atau definisi, ya, sampai menghasilkan ruas kanan sama dengan A. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ini kita kerjakan dengan cara ketiga, ya, cara kedua tidak bisa. Tidak bisa karena kita tidak bisa menggunakan teorema himpunan. Kita tidak ada yang bisa digunakan, ya, untuk yang nomor satu ini, ya. Jadi kita cara pertama atau cara ketiga, cara definisi atau cara syarat keanggotaan, ya. Syarat keanggotaan itu seringkali lebih cepat, ya, lebih cepat daripada syarat, daripada cara definisi, ya. Coba. Komplement. Komplement sama dengan anggota X, ya,
X definisi ya, bukan anggota A komplement. Ya. Definisi ya, definisi dari A komplement. Kalau kita punya himpunan A komplement berarti syarat keanggotaannya X bukan anggota A komplement. Ya. Oke, sama dengan X negasi dari X anggota A komplement. Ya, negasi dari X anggota A komplement. Kemudian X bukan anggota A. Definisi. Ya. Definisi komplement. Ya. Kemudian negasi dari X anggota A. Ya. Melihat. Kemudian involusi ya. Lihat ini proposisi loh ya. Syarat keanggotaan itu selalu proposisi ya. X anggota A. Ya. Sama dengan A. Begitu? Jadi negasi-negasi P ekivalen dengan P ya. Involusi tautologi ya, berarti kan kalau kamu bekerja dengan syarat keanggotaan, kalau kamu bekerja dengan cara pertama dan cara ketiga, kamu menggunakan halaman 28 karena kamu bekerja dengan proposisi ya. Kalau kamu menggunakan cara kedua itu kamu menggunakan halaman 77 ya. Tapi harus dibutuhkan dulu halaman 77. Ya, jadi cara ketiga lebih singkat daripada cara pertama. Ya. Lihat memakai halaman, memakai dua hal ya, definisi atau tautologi. Ya. Pertama, definisi. Definisi apa? Definisi komplement ini. Ya, bukan anggota A komplement. Kedua, ya ini logika biasa ya, bukan anggota itu berarti definisi negasi ini ya. X bukan anggota A komplement ekivalen dengan X anggota A komplement dinegasikan. Ya. Kemudian definisi lagi, definisi komplement. X anggota A komplement berarti X bukan anggota A. Definisi komplement. Ya. Definisi negasi, X bukan anggota A berarti X anggota A dinegasikan. Ya. Negasi-negasi menurut halaman 28, negasi-negasi P ekivalen dengan P. Ya. Semua X anggota A ya ini himpunan A. Ya. Jadi dari kiri langsung memperoleh kanan. Ya.
Ada pertanyaan? Nah, sekarang ada pertanyaan? Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Terima kasih kepada Veronica Febri. Veronica Febri ada nggak ya? Veronica Febri mana? Veronica Febri ada di mana? Kau tidak hadir. Oh, ada ini. Veronica Febri, mana suaramu? Tidak bisa bersuara. Mana wajahmu? Mana suaranya? Bisa bersuara enggak? Oh, enggak keluar ya. Tidak keluar suaranya. Oke. Veronica Febri kemarin mengirimkan kepada saya bukti nomor 10. Nomor 10 ya. Nah, sekarang saya tulis ya. Pekerjaan Veronica saya tulis. Nomor 10 ya. Ditulis A yang sebelah kanan ini yang mau dibuktikan ya. Yang sebelah kanan. A irisan B komplement sama dengan A komplement union B komplement. Bukti. A irisan B komplement sama dengan ini Febri mau menggunakan cara kedua ya. Mau menggunakan cara kedua, menggunakan teorema ya. A-nya hanya oleh Febri diganti menggunakan identitas ya, nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3, A itu sama dengan apa, Febri? Menurut halaman 77 nomor 3, menurut halaman 77, ini cara kedua menggunakan halaman 77 ya. A itu sama dengan A gabung kosong ya. A gabung kosong irisan B. Ya.
menggunakan halaman 77 nomor 3 ya. A gabung kosong sama dengan A. Jadi A ini diganti ini ya. Kemudian Febri menggunakan komutatif. Oleh Febri dibalik ini ya. B irisan A gabung kosong komutatif ya. A iris B sama dengan B iris A. Oke? Balik ya. Kemudian Febri menulis B iris A gabung kosong sama dengan A. Identitas. Begitu ya Febri. Kemudian oleh Febri dibalik lagi. Ya. A iris B komutatif ya. Kemudian yang terakhir ditulis oleh Febri A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Menggunakan apa ini? Menggunakan nomor 10. Menggunakan De Morgan nomor 10 ya. De Morgan nomor 10. Menurut nomor 10 A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Jadi terbukti. Ini pekerjaan Febri. Siapa yang mau memberi komentar? Silahkan. Jadi Febri mengerjakan ruas kiri, ini menghasilkan ini dia kanan. Nah, siapa yang mau beri komentar? Ayo. Romo itu membuktikan yang nomor 10 bukan Romo? Iya, ini nomor 10 nih. Lalu di langkah terakhir itu menggunakan nomor 10 juga? Iya. Boleh nggak? Itu bukannya harusnya nggak boleh? Iya, betul. Ya. Betul. Jadi saya sudah mengatakan ke Febri, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu kamu menggunakan ini ya. Padahal ini sedang dibuktikan kan. Dari sini, langkah ini ke ini, memakai apa? Memakai ini. Loh ini sedang dibuktikan kok dipakai. Ya, tidak boleh. Sedang dibuktikan, jangan dipakai. Ya. Jadi dalam cara yang ketiga, sudah saya katakan, menggunakan teorema yang sudah dibuktikan. Ya. Kalau baru dibuktikan ya belum terbukti ya, jadi tidak boleh dipakai. Nah, ada lagi komentar lain? Apakah ada komentar lain? Siapa yang mau beri komentar? Ayo silakan. Nikodemus. Komentar Mus. Apa komentarnya Demus? Belum ada, Romo. Belum ada. Komentarnya ada enggak yang mau beri komentar? Komentarnya ini langkah pertama ini ya. Ya kembali lagi nih ke langkah pertama ya. Lucu kan? Mau membuktikan ini kok kembali ke sini lagi. Ini hanya berputar namanya ya.
yang berputar, ya. Mau membuktikan ini, ya kembali ke sini lagi. Lalu sama dengan ini loh, ini mau dibuktikan, ya. Jadi kalau kamu membuktikan sesuatu dalam langkah-langkahmu itu tidak boleh ada langkah yang terulang, tidak boleh, ya. Kalau ada langkah yang terulang itu untuk apa, ya? Jadi misalnya ya, kamu mau pergi ke Semarang dari Jogja, ya. Dari Jogja mau pergi ke Semarang, ya. Kamu jangan perginya ke Semarang itu jangan kok Jogja, lalu Magelang, lalu Jogja lagi, lalu Magelang lagi, lalu Semarang, kan tidak masuk akal, ya. Mau ke Semarang, ya langkahnya Jogja, Magelang, Ambarawa, Semarang, ya. Bukan kok Jogja, Magelang, Jogja lagi, Magelang lagi, baru ke Semarang, kan aneh itu, ya. Tidak ada orang yang mau ke Semarang balik ke Jogja lagi, kan, kecuali kalau darurat, ya. Kalau normal tidak, ya. Ini mau Jogja, mau dari Jogja mau ke Semarang, ini Jogja, ya. Ini Sleman, ya. Ini Magelang, ini Ambarawa, ya Jogja lagi, kembali ke Jogja lagi. Wah, tidak boleh, ya. Dalam bukti tidak boleh ada langkah yang diulangi, ya. Ingat bukti formal, ya. Bukti formal itu ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai langkah N, ya. Tidak ada langkah itu yang sama, itu tidak ada, ya. Tidak ada langkah kesekian yang sama dengan langkah kedua, misalnya, tidak ada, ya. Setiap langkah itu berbeda, ya, sampai menghasilkan tujuan, ya. Nah, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 sama dengan langkah 1, tidak boleh, ya. Langkah 5 sama dengan langkah 1 tidak boleh, ya. Tidak ada dalam metode bukti formal, tidak ada, ya. Setiap langkah harus berbeda, ya. Tapi saya berterima kasih kepada Veronica Febri karena pertama karena dia rajin mencoba mengerjakan tugas-tugas, kedua, ya, dapat menjadi bahan diskusi kita, ya. Bagaimana cara mengerjakan ini yang benar dan yang salah, ya. Jadi meskipun ini caranya salah, tapi berguna untuk kita, ya, karena kita tahu apa yang kita tidak boleh lakukan, ya. Nah, ini gampang sekali, ya, kalau kamu menggunakan cara ketiga, ini mudah sekali, ya. De Morgan dari himpunan itu dasarnya adalah De Morgan dari proposisi, ya. De Morgan halaman 77 dasarnya adalah De Morgan halaman 28, ya. Coba kita lihat. Sama dengan cara ketiga, ya, dengan syarat keanggotaan, ya. X anggota A irisan B komplement berarti X bukan anggota A irisan B, ya.
Gitu. Ya, definisi apa ini menggunakan apa? Menggunakan definisi komplement. Anggota komplement berarti bukan anggota A irisan B. Ya. Sama dengan sekarang menggunakan definisi negasi. Ya. X anggota A irisan B. Ya. X bukan anggota A irisan B ekivalen dengan anggota A irisan B dinegasikan. Ya. Nah, lalu menggunakan definisi. Ya, definisi tautologi begitu ya. Definisi apa sekarang? Definisi irisan ya. Definisi irisan itu apa? X anggota A irisan B definisinya apa? Arimbi. Arimbi irisan X anggota A irisan B. Definisi irisan. Mutiara. Definisi irisan apa? X anggota A irisan B berarti X anggota apa? Nikodemus. X anggota A dan X anggota B. Dan X anggota B. Ya. Anggota irisan ya. Definisi irisan ya. A irisan B adalah himpunan semua anggota X anggota A dan X anggota B. Ya. Nah, di sini kita menggunakan De Morgan ya. De Morgan dari halaman 28 ya. De Morgan 28 tadi mengatakan apa? De Morgan 28 mengatakan negasi P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q ya. Masih ingat ya? Jadi di sini kita langsung menggunakan De Morgan dari halaman 28 negasi nah, langsung saja ya X bukan anggota A atau X bukan anggota B ya. Jadi negasi P atau negasi Q ya. Negasi P atau negasi Q. Langsung ya itu ya. Lalu kita menggunakan definisi ya. Definisi apa? Definisi komplement ya. Bukan anggota A itu berarti anggota apa? A komplement. A komplement. Atau bukan anggota B berarti anggota B komplement ya. Sama dengan sekarang definisi apa ini? Siapa yang tahu? Gabungan dong. Gabungan ya, masih ingat ya? A gabung B definisinya apa? Himpunan semua X anggota A atau X anggota B ya. Nah, di sini kita mempunyai apa? Kita mempunyai X anggota A komplement atau X anggota B komplement. Nah, ini sama dengan apa, Justin? A komplement union B komplement. Iya, betul sekali. A komplement gabung B komplement. Definisi gabungan ya. A
komplemen gabung B komplemen, definisinya apa? Himpunan semua X anggota A komplemen atau X anggota B komplemen. Nah, selesai ya. Selesai. Jadi kita mendapat ruas kanan sekarang ya. Kita berangkat dari ruas kiri. Ini mendapatkan ruas kanan. Nih. Ya. Ini metode nomor 3 ya. Cara yang nomor 3 seringkali lebih mudah, tetapi kamu harus menguasai halaman 28 ya, karena kita mencari proposisi-proposisi yang ekivalen ya. Ini baru boleh sama dengan kalau syaratnya ini dengan syaratnya ini ekivalen. Ya, ini baru boleh saya tulis sama dengan kalau syarat keanggotaan ini dengan syarat keanggotaan ini ekivalen ya. Kalau tidak ekivalen ini tidak sama dengan, tetapi himpunan bagian ya. Tidak sama dengan. Kalau ini mengakibatkan ini tetapi ini tidak mengakibatkan ini, berarti ini hanya himpunan bagian, bukan sama dengan. Ya, ini baru sama dengan kalau ini dengan ini ekivalen. Ya, kapan itu ekivalen? Kalau 1 definisi, 2 tautologi halaman 28. Ya, contoh di sini ini definisi negasi. Ya, ini definisi irisan. Ya, ini tautologi De Morgan halaman 28. Ini definisi komplemen. Ya. Ini definisi gabungan. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Jadi hari ini kita sudah melihat contoh membuktikan cara pertama, cara ketiga, dan cara kedua itu belum kita. Tadi Febri mau menggunakan cara kedua tapi langkahnya ada yang keliru. Ya. Cara pertama menggunakan definisi itu selalu 2 langkah, kiri kanan kanan kiri. Cara ketiga menggunakan syarat keanggotaan itu selalu harus ekivalen. Ya. Kalau tidak ekivalen tidak boleh sama dengan. Ya. Jadi dari 1 sampai 11 ini hanya bisa cara pertama atau cara yang ketiga. Ya. Ada pertanyaan? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya itu paling mudah menggunakan cara ketiga seperti ini ya.
siapa yang sudah mengerjakan soal 7D? Nih, soal 7D. Siapa yang sudah mengerjakan soal 7D? Ternyata tidak ada. 7D bukan Romo. William sudah? Yang 7D kan? Ya, 7D. Udah. Ya, Saya coba sudah. saya tulis ya. Bentar. Tunggu sebentar. Saya kecilkan dulu supaya punya tempat untuk menulis. William memakai cara 1, cara 2, cara 3? Ini cari pakai cara 2, cara penjabaran. Oke, saya tulis ya. Coba saya tulis 7D. Ya. A gabung A komplement iris B sama dengan A gabung B. Bukti. Cara kedua ya, menggunakan teorema ya. Bagaimana? Ruas kiri saya tulis A gabung A komplement iris B. Itu Gimana? itu pakai yang teorema distributif. A distributif halaman berapa? Yang 77 tadi. Betul. Nah, ini kalau menggunakan cara kedua, menggunakan halaman 77 ya. Halaman 77 menjadi apa, William? A union A komplement. Bentar. Gabung A komplement kurung. Susah sekali nih. Kurung. Oh, tidak bisa dikurung. Terus Irisan A union B. A gabung B. Oke, sama dengan apa? Lalu pakai kaidah ketiadaan jalan tengah. Yang A union A komplement bisa diubah menjadi semesta. Oh iya. Ini kok susah bener ini. Bentar. Gabung A komplement. Ini halaman 77 nomor 8 ya. Ketiadaan jalan tengah. A gabung A sama dengan X, ini nomor 8 ya. Halaman 77. Iris A gabung B. Terus? Lalu pakai identitas jadi A union B. Iya, A gabung B ya. X irisan A sama dengan A ya. Jadi X irisan A gabung B sama dengan A gabung B. Selesai ya. Benar William mengerjakannya. Ini memberi contoh menggunakan cara kedua ya. Cara kedua itu lebih cepat, tetapi menggunakan teorema yang sudah dibuktikan ya. Jadi
diandaikan halaman 77 itu sudah dibuktikan, ya, sudah boleh dipakai. Jadi kita memakai halaman 77. Ya. Kalau cara 1 dan 3 memakai halaman 28. Kalau cara kedua memakai halaman 77. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ruas kiri A gabung A komplement iris B sama dengan, nah, kita menggunakan sifat distributif ya dari gabungan dan irisan. Ya. Sifat distributif A gabung A komplement irisan A gabung B. Sifat distributif ya. Halaman 77 ya, bukan 28. Halaman 77 distributif. A gabung A komplement irisan A gabung B, halaman 77 ya. Kemudian A gabung A komplement menurut halaman 77 sama dengan X semesta ya, ketiadaan jalan tengah selalu benar ya. Jadi ini sama dengan X. Ini tetap ya. Kemudian X irisan A gabung B sama dengan A gabung B ya. X irisan A sama dengan A ya. Ini sifat identitas ya. X irisan A sama dengan A. Jadi X irisan A gabung B sama dengan A gabung B. Nah, selesai karena sudah sampai ke ruas kanan ya. Dari ruas kiri menuju ruas kanan menggunakan halaman 77 ya. Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang sudah mengerjakan 7G? Nih, 7G. Ya, implikasi sekarang ya. Implikasi. Membuktikan implikasi, antecedennya premis, konsekuennya dibuktikan. Ya. Siapa yang sudah mengerjakan 7G? 7G. Ya. Jika A himpunan bagian dari B, maka A irisan B komplement itu himpunan kosong. Ya. Bukti. Implikasi, jadi A irisan B premis. Ya. Premis itu artinya kalau dalam bukti formal masuk dalam langkah. Ya. Langkah pertama, diketahui A himpunan bagian dari B. Ya. Antecedennya menjadi premis. Sekarang kita buktikan konsekuennya. Ya. Kita buktikan konsekuennya. A irisan B kita hitung ya dengan premis ini ya.
dengan premis ini. A irisan B komplement sama dengan himpunan semua X anggota A terus arimbi A irisan B komplement, definisinya himpunan semua X dengan syarat keanggotaan X anggota A. Terusnya gimana, Arimbi? X anggota B komplement. Ya, betul. Dan X anggota B komplement. Benar ya, itu definisi irisannya. A irisan B, anggota A dan anggota B. Ya, anggota A dan anggota B komplement. Ya. Nah, siapa yang bisa meneruskan sekarang? Ayo. Siapa yang bisa meneruskan? Ayo. Ini pakai premisnya ini sekarang. Ini definisinya apa? Mutiara. A himpunan bagian dari B, definisinya apa? Definisi. Apa? Ini SMP nih, pelajaran SMP, ayo. Himpunan bagian. Kok diam saja? Siapa? Ayo bicara. A himpunan bagian dari B, apa? Kok tidak ada yang bicara ya? Tiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, Romo. Ya, semua anggota A adalah anggota himpunan B. Ya. Jadi kalau X ini anggota A, ya, saya tulis di bawahnya. Nah, ini kita harus hati-hati sekali di sini ya. Jadi kalau di sini kita sudah punya X anggota A, berarti apa? Ini mengakibatkan apa? X itu anggota B juga. X anggota B ya. Karena apa? Karena A himpunan bagian dari B. Semua anggota A adalah anggota B. Ya. Jadi kalau X ini anggota A, berarti X itu anggota B. Ya. Karena A subhimpunan dari B. Ya. Nah, lalu ini tetap ya. Dan X anggota B komplement. Ya. Nah, ini di sini belum saya tulis ini. Apa di sini tulisannya? Nah, ini yang paling krusial itu di sini. Ini boleh sama dengan apa tidak? Ini boleh saya tulis sama dengan apa tidak? Nggak boleh, Romo. Apa-apa? Karena A itu tidak sama dengan B. Ya, betul sekali. Jadi X anggota A dengan X anggota B itu tidak ekivalen ya. Ini kan diganti ini tapi tidak ekivalen. Tadi saya mengatakan kalau ini ekivalen dengan ini sama dengan. Tapi ini tidak ekivalen. Ini hanya jika X anggota A maka X anggota B. Tapi jika X anggota B belum tentu anggota A. Ya. Jadi X anggota A dengan X anggota B tidak ekivalen. Tetapi jika X anggota A maka X anggota B ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya himpunan yang di atas ini
himpunan yang di atas ini adalah sub himpunan ya dari di bawahnya. Nah, ini yang paling krusial, ini yang saya terangkan tadi ya. Ini baru boleh sama dengan kalau ekuivalen ya. Kalau tidak ekuivalen tidak boleh sama dengan ya, hanya sub himpunan ya. Nah, kemudian ini X anggota B dan X anggota B komplement ya. Definisi komplement apa? X anggota B dan X bukan anggota B. Definisi komplement kan? Nah, ini ekuivalen. Jadi sama dengan ya. Ini definisi, jadi sama dengan ya. Nah, sekarang apa ini? Anggota B dan bukan anggota B. Kontradiksi ya. P dan negasi P. Kontradiksi itu selalu salah kan? Ini nilainya selalu salah. Kalau ada suatu himpunan yang anggotanya X, syarat keanggotaannya selalu salah, itu berarti X itu tidak pernah memenuhi syarat ya. Kalau syaratnya salah, tidak memenuhi syarat, berarti tidak ada X yang memenuhi syarat. Berarti ini apa ini? Himpunan kosong. Himpunan kosong ya. Tidak ada X yang memenuhi syarat karena syarat keanggotaannya selalu salah ya. Syarat keanggotaannya selalu salah. Tidak pernah menghasilkan proposisi yang benar. Jadi himpunan itu tidak punya anggota. Jadi himpunan kosong. Nah, ini belum selesai ya. Belum selesai nih. Saya lanjutkan di sini. Berarti kita memperoleh apa? Kita memperoleh A irisan B komplement adalah himpunan bagian dari himpunan kosong. Ya. Mengapa? Karena ini sama dengan ini. Ini himpunan bagian dari ini. Ini sama dengan kosong. Berarti ini himpunan bagian dari kosong. Ada ini sama dengan ini. Berarti ini himpunan bagian dari kosong. Ya. Ini himpunan bagian dari himpunan kosong. Ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa setiap himpunan selalu mempunyai himpunan kosong sebagai anggota. Sembarang ya. Sembarang himpunan, apapun himpunannya, kosong itu selalu sub himpunannya. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Dari dua ini, jadi dari kita memperoleh ini ya, A irisan B komplement adalah subhimpunan dari kosong, kosong adalah subhimpunan dari A irisan B komplement. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang tahu? A irisan B komplement sama dengan himpunan kosong. Betul, sama dengan kosong ya. Karena apa? Karena semua anggota A irisan B komplement adalah anggota kosong. Semua anggota kosong adalah anggota A irisan B komplement. Jadi dua himpunan ini sama. A irisan B komplement adalah himpunan kosong. Ya, ini selesai ya. Ini yang harus dibuktikan ya. A irisan B komplement adalah himpunan kosong. Ya. Jadi ini contoh membuktikan implikasi ya yang sudah kita pelajari kemarin ini. Kalau ada implikasi antecedennya diambil sebagai premis ya, sebagai ketentuan, sebagai diketahui. Ya, kalau bukti formal masuk dalam langkah
Nah, lalu konsekuensinya kita buktikan menggunakan yang diketahui ini ya. Syarat cukup ini ya. Oke, ada pertanyaan? Waktunya sudah melonjak. Coba kalian kerjakan ya. Soal-soal pada halaman 86 sampai dengan 88. Nah, kalau ada pertanyaan, tanya pada waktu kuliah ya. Tanya pada waktu kuliah. Di luar waktu kuliah juga boleh tanya. Ya. Seperti Febri kemarin. Ada pertanyaan? Siapa ingin bertanya? Ada 39 mahasiswa yang hadir, berarti ada 10 mahasiswa yang tidak hadir. Ada pertanyaan? Kok tidak ada terus ya? Ferencia bertanya apa? Juli Turnip tanya apa? Belum ada, Romo. Rizka Yanuarti tanya apa? Belum ada, Romo. Ada Ivana Kasilda. Denta tanya apa? Belum ada, Romo. Lucia Grandita. Belum ada, Romo. Oke. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Kita bertemu lagi besok hari Rabu. Saya akan melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 4, relasi. Ya. Soal-soal kamu kerjakan, kalau ada kesulitan bertanya ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Tadi sudah saya beri contoh-contoh mengerjakan soal dengan cara pertama, cara kedua, cara ketiga, dan mengerjakan soal yang bentuknya suatu implikasi. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok hari Rabu. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Romo. Semuanya.